Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vina Syifaul Kholbia Alhan, nomor absen 32. Di sini saya akan menjelaskan sedikit resum tentang Pancasila dalam konteks sejarah bangsa Indonesia. Nah, dalam poin A, sejarah proses penggalian, penyusunan, dan perumusan Pancasila. Dalam poin pertama, yakni proses perumusan Pancasila. Nah, dalam proses perumusan Pancasila ini diawali dengan sidang BPUPKI yang di dalamnya membahas tentang usulan-usulan rumusan Pancasila. Sidang BPUPKI diadakan pada tanggal 28 Mei dan berakhir pada tanggal 1 Juni 1945. Pada hari itu juga, Ketua BPUPKI menunjukkan dan membentuk panitia kecil. Di dalam keanggotaan panitia kecil terdapat dua golongan penting yang berbeda pandangan dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Satu golongan menghendaki agar Islam menjadi dasar negara, sementara itu golongan yang lain menghendaki paham kebangsaan sebagai inti dasar negara. Dalam sidang BPUPKI kedua, tanggal 10 Juli 1945, Soekarno melaporkan bahwa sidang panitia 9 telah berhasil merumuskan Pancasila yang merupakan persetujuan antara pihak Islam dan pihak kebangsaan. Rumusan Pancasila dan panitia 9 itu dikenal sebagai Piagam Jakarta. Bunyi dari Piagam Jakarta yakni 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketika para pemimpin Indonesia sedang sibuk mempersiapkan kemerdekaan menurut skenario Jepang, secara tiba-tiba terjadi perubahan peta politik dunia. Sehari setelah peristiwa perubahan peta politik dunia itu, pada tanggal 7 Agustus 1945, pengesahan rumusan Pancasila sebagai dasar negara tanggal 18 Agustus ini merupakan perjalanan sejarah paling menentukan rumusan Pancasila. Pancasila menjadi bagian dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara tersebut. Namun, demikian sehari sebelum tanggal ini ada peristiwa penting. Peristiwa tersebut adalah Muhammad Hatta mendapatkan pesan kaitannya berasal dari wakil-wakil Indonesia bagian timur di bawah penguasaan Angkatan Laut Jepang. Isi pesannya menyatakan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dari daerah-daerah yang dikuasai Angkatan Laut Jepang keberatan dengan rumusan sila pertama, yakni ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Hatta menyadari bahwa penolakan terhadap pesan tersebut akan mengakibatkan pecahnya negara Indonesia merdeka yang baru dicapai. Nah, pada keesokan harinya, sebelum sidang BPUPKI dimulai, Hatta mengajak Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Kasmas Singodimejo, dan Teuku Hasan untuk rapat pendahuluan. Mereka membicarakan pesan penting tentang keberatan terhadap rumusan Pancasila Piagam Jakarta. Hasilnya, mereka sepakat agar Indonesia tidak pecah, maka sila pertama dalam rumusan Piagam Jakarta diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, untuk poin yang ke B, yakni menanya alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Untuk yang pertama, Pancasila sebagai identitas bangsa. Sebagaimana diketahui bahwa setiap bangsa manapun di dunia ini pasti memiliki identitas yang sesuai dengan latar belakang budaya masing-masing. Pemaparan tentang Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai literatur, baik dalam bentuk bahasan sejarah bangsa Indonesia maupun dalam bentuk bahasan tentang pemerintahan di Indonesia. Untuk yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan.
Sikap mental, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia mempunyai ciri khas, artinya dapat dibedakan dengan bangsa lain. Kepribadian itu mengacu pada sesuatu yang unik dan khas karena tidak ada pribadi yang benar-benar sama. Untuk yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, dan menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan nyata. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan bermasyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak. Nah, untuk yang keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Sebagaimana dikatakan Voxa Vigni bahwa setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing yang dinamakan Volksgeist atau jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Pancasila telah ada sejak dahulu kala bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Untuk yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Nah, Pancasila sebagai perjanjian luhur ini artinya nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara sebagai dasar negara Indonesia. Kesepakatan para pendiri negara tentang Pancasila sebagai dasar negara merupakan bukti bahwa pilihan yang diambil pada waktu itu merupakan sesuatu yang tepat. Nah, untuk poin yang terakhir yakni poin C, menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian. Yang pertama, sumber historis. Sumber historis Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Untuk yang kedua, sumber sosiologis. Secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Salah satu masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang adalah nilai gotong royong. Untuk yang ketiga yakni sumber politis. Misalnya nilai kerakyatan dapat ditemukan dalam suasana kehidupan pedesaan yang pola kehidupan bersama, yang bersatu dan demokratis, yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan sebagaimana tercermin dalam sila keempat. Semangat seperti ini diperlukan dalam mengambil keputusan yang mencerminkan musyawarah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.